Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, coba untuk menjelaskan kaitan dengan bagaimana kita masuk di dalam aplikasi SIPD. Di sini kita masuk di dalam web https://garutcup.sipd.kemendagri.go.id. Di sini kita masuk, klik yang pertama adalah kita akan masuk dengan menggunakan user ID kepala SKPD yang sudah disampaikan. Kita klik di dalam menu Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Nah, di sini ada pilihan Pembangunan Daerah PMDN 13. Ini apabila kegiatan-kegiatan kita masih mengacu kepada Permendagri 13. Dan yang kedua adalah Pembangunan Daerah PMDN 90 apabila kegiatan kita sudah mengacu kepada Permendagri 90. Nah, karena untuk APBD 2021 kita menggunakan Permendagri 90, makanya kita klik Pembangunan Daerah PMDN 90. Nah, di sini kita akan tampil Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Kita masukkan username untuk kepala SKPD. Saya coba di sini username untuk Diskominfo, untuk username dan password. Kita klik login. Nah, untuk informasi saja bahwa kita melakukan input data itu di dalam SIPD tahun 2021. Tetapi untuk bahan pelatihan kita coba dulu untuk SIPD 2020 sebagai bahan latihan kita. Klik 2020. Inilah tampilan untuk menu kepala SKPD. Di sini bisa melihat ada dashboard, pengaturan, referensi, profil SKPD, verifikasi usulan, RPJMD, Renstra, pendapatan, kegiatan, subkegiatan, pembiayaan, dan laporan. Nah, tahap pertama yang harus dilakukan oleh SKPD adalah membuat user untuk kepala bidang, kasubid, dan staf. Pertama klik pengaturan, kemudian klik user SKPD. Nah, di sini sudah ada beberapa kepala bidang dan kasubid yang sudah diinputkan. Nah, kita akan coba kembali di sini, Bapak Ibu semuanya, untuk menambahkan kepala bidang, klik tambah user di sini. Misalkan saya klik NIP-nya pertama. Nah, ini saya NIP asal dulu sebagai contoh saja. Kemudian pilih jabatan, kepala bidang, setara kepala bidang. Nah, di sini ada akses user, yaitu input anggaran. Kemudian ini klik simpan. Nah, kemudian kita juga menambahkan user untuk kepala subbidangnya. Kita coba kembali, ini untuk user ke kepala subbidang. Pilih jabatan, kepala subbidang. Kemudian di sini akses usernya kita klik input anggaran dan verifikator usulan aspirasi. Klik. Ya. Kemudian kita juga tambah user untuk staff. Namanya pilih jabatan, staff, input
anggaran, usul, dan verifikator. Oh, maaf, NIP-nya sudah. Ya. Nah, sampai di sini sementara tugas kepala SKPD itu selesai. Nah, kemudian kita akan coba untuk input dengan user kepala bidangnya. Kita misalkan kita cek untuk yang user dari kepala bidang ini untuk kasubidnya, kemudian untuk kabid dan kasubidnya. Logout, klik lagi sistem informasi pembangunan, kita masuk lagi di sini, klik, nah ini passwordnya kita masih. Nah, di sini kita sudah masuk menu tampilan untuk kepala bidang. Kita langsung loncat kepada kegiatan sub kegiatan. Nah, di sini ini untuk menu kepala bidang, kewenangannya itu dapat menginput kegiatan. Di sini plus kegiatan di sini. Nah, kemudian pilih subunit Diskominfo. Nah, prioritas pembangunan ini mungkin diisi pada saat oleh TAPD perencanaan. Kita langsung loncat ke pilih sub kegiatan. Misalkan untuk kegiatan Kominfo kita mau menyusun perumusan kebijakan. Klik di sini. Kemudian untuk tag kita kosongkan. Nah, pilih sumber dana. Apakah sumbernya dari PAD, dari pajak daerah atau sebagainya. Kita klik coba PAD. Kemudian pilih lokasi. Kabupaten Garut. Kemudian di sini juga untuk kegiatan yang tersebar seluruh kabupaten, kita bisa klik Kabupaten Garut semua. Tapi bila misalkan kegiatannya itu terkonsentrasi satu kecamatan, bisa Bapak Ibu pilih kecamatannya. Misalkan Garut Kota. Kalau misalkan kelurahannya juga kita bisa klik. Misalkan Peminggir. Nah, kemudian kita pilih bulan pelaksanaan. Misalkan dari Januari sampai dengan bulan Desember. Kemudian kita klik tambah indikator keluaran dari subkegiatan. Tambah. Kemudian di sini misalkan tersedianya dokumen. Kebijakan. Nah, kemudian targetnya misalkan 1, satuannya dokumen. Nah, kemudian kita cek kembali. Nah, kemudian kita simpan. Kegiatan ini sudah ada, saya ganti kegiatan yang lain. Ya. Ini muncul di sini kegiatan monitoring komunikasi informasi penetapan agenda prioritas. Di sini angka pagunya itu masih kosong. Nah, untuk mengisi pagu di sini, karena ini kita menggunakan rincian, maka rincian itu akan masuk di dalam kewenangan kasubid dan stafnya. Maka untuk itu kita set operator dulu di sini. Nah, set operator. Nah, kita tambah user, siapa yang operator yang akan dipilih untuk mengisi ini. Kemudian kita misalkan klik Andri Sutrisno. Kemudian kita tambah user lagi, misalkan bisa lebih dari 1. Bisa Indah Novita atau Cecep. Nah, kemudian tutup. Nah, tahapan untuk kepala bidang selesai di sini. Kita akan coba untuk masuk di dalam logout kepala subbidangnya yang tadi sesuai dengan set operatornya. Kemudian klik sistem informasi pembangunan, PMDN, kemudian klik user yang tadi. Di sini
yang ini. Klik kembali. Nah, kita sudah masuk user untuk kepala subbidang. Kita klik lagi kegiatan. Nah, di sini ada kegiatan yang tadi sudah diinputkan oleh kepala bidang. Kita klik di sini. Kita klik detail rincian. Nah, di sini di detail rincian itu ada tambah komponen. Klik tambah komponen. Nah, di sini pertama yang harus dibuat adalah pemaketan pekerjaan. Di sini Bapak Ibu bisa klik pilih di sini. Nah, pentingnya pemaketan itu kaitan dengan proses paket pengadaan barang jasa. Dan ini terkoneksi dengan paket sistem informasi rencana umum pengadaan. Di sini ada dua opsi, pemaketan pekerjaan dan non pemaketan pekerjaan. Nah, kita coba untuk pemaketan pekerjaan, klik. Nah, ini kita coba misalkan pemaketan pekerjaannya apa? Pengadaan alat tulis kantor. Nah, misalkan pilih jenis kegiatan, di sini ada barang, konstruksi, jasa konsultansi, jasa lainnya. Kita bisa klik barang. Metode pekerjaan, di sini bisa swakelola, tipe 1, tipe 2, 3, 4, tender, seleksi, pengadaan langsung, penunjukan langsung, evaluasi, dan sebagainya. Kita klik coba ini di pengadaan langsung. Nah, Bapak Ibu juga bisa misalkan kita klik non pemaketan pekerjaan, tapi yang muncul hanya uraian saja. Nah, jadi Bapak Ibu berbeda di sini untuk pemaketan dan non pemaketan. Jadi yang pemaketan itu yang seperti apa, non pemaketan seperti apa. Kita coba di sini, kemudian simpan. Nah, kemudian kita akan memilih jenis standar harga. Di sini ada SSH, SBU, HSPK, ASB fisik, hibah, bansos, dan BOS, gaji tunjangan, BLUD, dan sebagainya. Nah, kita coba untuk memilih SSH. Nah, kemudian kita akan memilih juga pilih akun belanjanya apa. Di sini kita misalkan kita ketik alat tulis kantor. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu tidak bisa mengetik nama komponen, jadi harus ada komponen yang tertera di dalam database standar harga. Klik di sini akan muncul data harga satuannya, spidol, agenda, kemudian pensil, dan sebagainya. Kita coba klik PowerPoint, kemudian di sini muncul lusin harga satuannya. Nah, pilih keterangan, Bapak Ibu harus diisi keterangannya. Misalkan untuk alat tulis diklat. Nah, kemudian kita simpan. Nah, kemudian kita masukkan koefisien perkaliannya atau bisa juga disebut dengan volumenya. Misalkan kita mau berapa lusin untuk ballpoint. Misalkan kita beli 45, pilih satuannya adalah lusin. Nah, kemudian klik simpan. Nah, di sini Bapak Ibu sudah kelihatan di sini. Totalnya 1.350.000. Nah, kemudian Bapak Ibu juga misalkan kita akan menambahkan kembali. Sini misalkan tambah komponen kembali. Nah, misalkan paketnya misalkan yang tadi misalkan non pemaketan, alat tulis, kemudian simpan. Nah, Bapak Ibu juga bisa untuk memilih misalkan ASB fisik, HSPK, ataupun yang lainnya misalkan. Nah, untuk BOS, gaji, dan tunjangan, sebetulnya ini tidak harus ada di dalam standar harga. Misalkan untuk biaya operasional, pembebasan tanah, lahan, dan sebagainya, ini bisa langsung diketik. Pilih rekening, misalkan tanah,
Di sini bisa diketik sendiri. Meter, harga satuannya misalkan 45 juta. Pilih keterangan di sini untuk pengadaan tanah. Kemudian simpan. Jadi ada beberapa jenis standar harga yang bisa diketik. Ada beberapa jenis standar harga yang harus memilih sesuai dengan komponennya. Kemudian kita klik misalkan 45 meter persegi. Kemudian klik simpan. Kemudian di sini rinciannya sudah muncul di sini. 200. Nah, untuk di staf ini sudah muncul rinciannya. Nah, kita akan kembali supaya rincian ini menjadi belanja. Ini harus divalidasi dulu oleh kepala SKPD-nya. Tapi sebelum itu kita melakukan pengecekan dulu oleh kepala bidang. Di sini kita coba logout. Kita masuk kembali, apakah anggaran tadi yang dientrikan sudah masuk ke level kepala bidang atau tidak. Masuk kembali dengan akun kepala bidang. Di sini kita cek kegiatan, subkegiatan. Nah, di sini, nah kepala bidang, sudah muncul ternyata. Nah, kepala bidang bisa menghapus kalau misalkan memang yang data yang dimasukkan itu tidak sesuai atau tidak setuju. Di sini bisa hapus, cetak rincian. Di sini juga kepala bidang bisa mencetak atau melihat detailnya, tapi tanpa bisa menginput. Sini, kepala bidang akan melihat di sini, sehingga setuju. Nah, kemudian kita coba lagi masuk untuk user kepala SKPD untuk melakukan validasi. Logout lagi, kita coba masuk. Nah, kita masuk untuk user kepala SKPD. Ini. Nah, ini sudah di kepala SKPD. Kita klik kegiatan subkegiatan. Nah, total pagunya masih kosong di sini. Di sini klik. Nah, di sini belum divalidasi. Nah, untuk memvalidasi, kepala SKPD bisa melihat dulu detail rinciannya, apakah sudah sesuai atau tidak. Ya, kalau misalnya sudah sesuai, kepala SKPD bisa melakukan klik validasi. Ya, kegiatan berhasil divalidasi, sehingga itu masuk pagu yang divalidasi. Nah, itulah sampai sini tugas kepala SKPD itu selesai. Tetapi lanjut ke tahap selanjutnya adalah tahap proses verifikasi yang dilakukan oleh TAPD. Kita coba log out dulu. Ya, kita lanjutkan untuk proses verifikasi yang dilakukan oleh TAPD. Nah, kita akan coba melakukan proses verifikasi terhadap entrian kegiatan. Kita coba masuk kembali dengan menggunakan user BPKAD selaku TAPD. Sini kita coba dan masuk login. Masuk 2020. Nah, di sini kita melihat tampilan untuk dashboard BPKAD. Kita klik kembali kegiatan subkegiatan. Kita akan melihat pagu validasi dan rincian yang sudah diisi oleh SKPD. Nah, kita coba klik di sini. Yang tadi sudah dicoba adalah Disnas Komunikasi dan Informatika. Klik Diskominfo. Nah, kemudian di sini kita akan coba cek yang sudah di entry SKPD, yaitu kegiatan ini, monitoring.
Di sini kita klik detail rinciannya. Nah, di sini ada tampilan. Nah, di sini TAPD juga bisa menambahkan komponen kalau ada tambahan komponen yang dianggap tidak tepat atau kurang. TAPD juga bisa menghapus atau mengganti. Nah, tetapi hal yang paling penting adalah proses rekomendasi teknis sebagai dasar perbaikan SKPD apabila ada hal-hal yang dianggap tidak tepat. Misalkan, klik di sini rekomendasi teknis, misalkan tambah rekomendasi, nah, pilih target rekomendasinya. Ini terhadap kode rekening yang mana yang dimaksud oleh TAPD. Misalkan klik belanja modal tanah di sini, keterangan rekomendasinya kode rekening tidak sesuai. Misalkan kita klik simpan. Nah, kemudian kita bisa kemudian tambah rekomendasi lagi. Misalkan untuk ATK, kita klik. Misalkan untuk rekomendasi ATK itu kegiatan terlalu banyak alat tulis. Misalkan kita kemudian klik simpan. Nah, inilah tampilan rekomendasi kegiatan yang dibuat oleh TAPD. Kita klik tutup. Nah, kita akan coba lihat di dalam hasil yang sudah dilihat, yang sudah direkomendasikan oleh TAPD. Kemudian klik, kita coba lagi masuk ke menu kepala SKPD-nya. Di sini klik lagi. Nah, kita akan masuk untuk di kepala SKPD-nya. Login, kembali, klik. Nah, kita cek lagi kegiatan subkegiatan di SKPD. Diskominfo. Nah, di sini ada respon atas rekomendasi kegiatan. Jadi, SKPD harus merespon terkait dengan rekomendasi yang sudah diberikan oleh TAPD. Di sini misalkan, kode rekening respon diterima atau ditolak, misalkan terima. Klik terima, keterangan hasil respon akan dilakukan perbaikan. Kemudian klik simpan. Kemudian ada lagi satu respon, kemudian misalkan kita tolak. Kemudian kita isi hasil responnya sudah sesuai dengan kebutuhan belanja. Klik simpan. Nah, sampai di sini kita akan lihat di sini. Ini bahwa ini responnya sudah ada. Nih, chat antara TAPD dengan kepala SKPD ini akan terrecord di sini. Diterima dan ditolaknya akan terlihat di sini. Sehingga proses verifikasi itu akan terekam bahwa itulah hasil-hasil perbaikan dan yang disarankan oleh TAPD. Nah, begitulah tahapan sederhana di dalam proses pengisian SIPD sebagai pedoman untuk KPD di dalam rangka penginputan SIPD. Demikianlah, sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.